Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Arifin. Dan saya Putra Yunda. Kami akan membahas tentang khurujul khobar an muqtadiyal hal wa anwa'ihi. Baik, di sini di dalam makalah yang telah kami bagikan di grup, bahwasanya ketika khobar akan dijelaskan kepada seseorang, maka si mutakallim itu atau orang yang berbicara harus dulu melihat bagaimana situasi mukhatabnya. Nah, dalam makalah ada beberapa poin. Yang pertama, poin A, bahwasanya penggunaan khobar sesuai dengan kondisi mukhatab atau orang yang diajak bicara. Nah, dalam situasi ini ada 3 mukhatab yang diterapkan di sini atau yang ditetapkan. Yang pertama itu ada mukhatabnya itu benar-benar lugu atau benar-benar polos, sehingga mutakallim harus menyampaikan pesan kepada mukhatabnya itu menggunakan khobar ibtidai. Nah, apa itu khobar ibtidai? Khobar ibtidai itu kalam atau omongan yang disampaikan tanpa menggunakan pengukuhan, sehingga contohnya di situ tertera tahattomu as-sayyaratu syajaratan, artinya mobil itu menabrak pohon. Nah, ketika mutakallim mengatakan kepada mukhatab yang polos, yang lugu, maka dengan pasti mukhatab itu akan percaya. Situasi pertama. Situasi kedua, keadaan mutakallim yaitu berbicara dengan mukhatab yang ragu-ragu atau mutaraddid. Nah, sehingga mutakallim harus menyampaikan kalamnya menggunakan khobar tolabi. Apa itu khobar tolabi? Khobar tolabi adalah khobar yang menggunakan satu pengukuhan. Contohnya apa? Contohnya di sini, innal fasla nadifun. Sesungguhnya kelas itu bersih. Nah, ketika mutakallim mengucapkan kepada mukhatab yang ragu-ragu menggunakan huruf inna. Nah, di situ huruf inna itu huruf taukid ya. Maka dengan yakin mukhatab itu akan menjadi percaya atas omongan mutakallim tersebut karena menggunakan khobar tolabi. Kondisi yang ketiga atau kondisi yang terakhir, yaitu ketika mukhatabnya itu munkar atau tidak percaya sama sekali. Nah, ketika mukhatab itu bagaimana mutakallim? Mutakallim harus menggunakan khobar ingkari. Nah, khobar ingkari itu mutakallim menggunakan lafadznya lebih dari dua pengukuhan atau 2 taukid. Contohnya itu, wallahi inna abaka lamaridun. Demi Allah, sesungguhnya bapakmu itu sakit. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh Teh Ayunda. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang khurujul khobar an muqtadal hal. Nah, di sini itu kalam khobar digunakan mutakallim tidak sesuai dengan kondisi atau situasi orang kedua atau mukhatab. Maka khobar di sini disebut khurujul khobar an muqtadal hal. Nah, di sini itu ada beberapa contohnya khobar dalam penyampaiannya sebagai berikut. Nah, yang pertama itu jika situasi mukhatab lugu atau mudah percaya holia adimi, tetapi mutakallim menggunakan khobar tolabi, yaitu khobar tolabi itu dengan menggunakan satu pengukuhan saja, seperti contohnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran dalam surat Al-Ankabut ayat 45, yaitu Nukto inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, yang artinya sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Nah, di sini itu pernyataan di atas itu harusnya disampaikan kepada seseorang yang ragu-ragu akan kemampuan atau fungsi sholat bagi pelakunya dengan menggunakan satu pengukuhan saja. Akan tetapi disampaikan kepada orang lugu atau mudah percaya. Nah, yang kondisi kedua itu jika kondisi mukhatab lugu atau mudah percaya holia dini, tetapi mutakallim penyampaian khobarnya itu dalam bentuk khobar ingkari, yakni dengan menggunakan lebih dari satu pengukuhan. Contohnya, wallahi innal mudarrisa lihadir. Demi Allah, sesungguhnya dosen itu benar-benar telah datang. Pernyataan di atas seharusnya diungkapkan kepada seseorang yang mengingkari kedatangan dosen sesuai dengan kadar keingkarannya. Akan tetapi disampaikan orang lugu kepada orang yang lugu atau orang yang mudah percaya, yaitu holia dini. Nah, yang ketiga itu jika kondisi mukhatabnya ragu-ragu tetapi mutakallimnya menggunakan
khobar ibtidai, yaitu tanpa menggunakan pengukuhan sama sekali. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat 46. Al-malu wal banuna zinatul hiwatad dunya. Harta dan anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Firman Allah Subhanahu wa taala di atas seharusnya disampaikan kepada muhotob yang mudah percaya atau wali adini itu tanpa menggunakan sama sekali pengukuhan. Akan tetapi mutakalim menyampaikan khobarnya kepada muhotob yang sedang ragu-ragu. Nah, kondisi yang keempat yaitu jika kondisi muhotob orang yang diajak berbicara ragu-ragu atau mutaradid, tetapi mutakalim yang menyampaikan khobarnya dalam bentuk khobar ingkari, yaitu menggunakan satu pengukuhan saja. Contohnya, wallahi inna mudarrisa laqad kana hadiron. Demi Allah, sesungguhnya dosen itu telah benar-benar datang. Pernyataan di atas seharusnya diungkapkan pada muhotob yang tidak percaya, akan tetapi disampaikan kepada orang yang ragu-ragu atau mutaradid. Nah, yang penyampaian yang kelima, bila kondisi muhotob tidak percaya atau mungkar, tetapi mutakalimnya menggunakan khobar dalam bentuk ibtidai, yaitu yang menggunakan tanpa pengukuhan sama sekali. Contohnya surat Al-Baqarah ayat 163. Wa ilahukum ilahun wahid. Yaitu Tuhan, artinya Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Firman Allah Subhanahu wa taala di atas seharusnya disampaikan kepada muhotob yang mudah percaya atau yang polos. Akan tetapi bentuk khobar yang disampaikan kepada orang yang tidak percaya atau mungkar dikarenakan firman Allah Subhanahu wa taala di atas menyatakan keesaannya kepada orang-orang kafir yang seharusnya pernyataan disebut menggunakan dua pengukuhan atau lebih. Nah, yang terakhir itu bila kondisi muhotob tidak percaya tapi mutakalim menggunakan khobarnya dalam bentuk khobar tolabi, yaitu dengan menggunakan satu pengukuhan saja, seperti surat Al-Ankabut ayat 45. Inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Yaitu artinya sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Pernyataan di atas seharusnya diungkapkan Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang ragu-ragu akan kemampuan atau fungsi sholat bagi pelakunya dengan menggunakan satu pengukuhan saja. Akan tetapi disampaikan kepada muhotobnya yang tidak percaya atau mungkar. Baiklah, itulah tadi penjelasan bagaimana khobar itu disampaikan tetapi tidak sesuai dengan kondisi mukhotobnya. Untuk lebih jelasnya, saya akan tampilkan kesimpulannya. Baik, terima kasih. Mungkin cukup itu yang kami sampaikan. Kurang dan sangat kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, I ain't here for the money.